Sambil minum ya, sambil cicip ya. Makanan ringan ada, makanan berat nanti. Iyalah, ini kan makanan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaib rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Bapak Haji Guntur. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua SKM dari Masjid Al-Uslah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ahlul Bait, Ahlul Musibah pada malam hari ini. Kemudian para orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, kemudian orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, masih dapat kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada kita yang selalu menampakkan nikmatnya. Kemudian selawat dan salam terlebih pula kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Pada malam yang ketiga ini, bapak-bapak, ibu-ibu undang kemari, dan alhamdulillah mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan kebaikan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kepada keluarga yang ditinggal almarhumah Hajah Jahariyah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Maka ketika kita ditimpa oleh musibah Bapak Ibu jamaah, maka kita diminta yang pertama adalah bersabar, yang kedua diiringi dengan salat. Bagaimana bentuk kita bersabar Bapak Ibu jamaah? Maka bersabar itu kata Rasulullah SAW, as-sabru fi darbatil ula. Sabar itu adalah pada pukulan pertama. Sabar itu bukan berarti kita tidak boleh menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia. Orang yang tersayang meninggal dunia bukan berarti kita tidak boleh mengeluarkan air mata. Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal, mengalir air mata beliau, dari air mata sampai ke janggut beliau, kemudian dari janggut menetes dari janggut sampai ke bawah. Begitulah banyak air mata Rasulullah yang dia turunkan. Maka sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah engkau tidak rela? Apakah engkau tidak ridho dengan orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah? Kata Rasulullah, aku menangis, air mata ini adalah air mata kasih sayang.
Maka betapa banyak orang hari ini untuk menonton sinetron, untuk menonton drama Korea, untuk menonton film India, berapa tetes air mata yang pernah kita teteskan. Tapi ketika mengingat Allah, mengingat dosa-dosa kita, menyayangi orang tua yang masih ada di hadapan kita hari ini, berapa kali baru air mata kita menetes. Entahlah kalau nanti datang di bulan suci Ramadan, kita meminta maaf kepada orang tua kita yang masih hidup, datang dia, peluk dia, cium pipinya. Jangan malu engkau sekarang sudah menjadi orang tua. Jangan malu mencium pipi orang tuamu. Maka disitulah ketika air mata kita menetes, di saat orang tua yang kita sayangi itu, rindu kita, cinta kita, air mata itulah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kami sampaikan kepada Ahlul Bait adalah bersabarlah dengan ujian yang Allah berikan kepada Ahlul Bait. Maka kita yang hadir pada malam hari ini sebagai pelipur lara, kita bacakan doa Al-Fatihah sebagai penyejuk dia di alam kubur sana, sebagai setawar sedingin, setetes air sangat diperlukan di dalam alam kubur. Karena begitulah Rasulullah SAW ketika lewat di sebuah kuburan, Rasulullah berkata, kalau dia ambil pelepah kurma, dia patahkan, dia tancapkan di atas kubur. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Supaya setiap zikir dari batang kayu ini, daun kayu ini, setiap air yang menetes di bumi di atas kubur ini menjadi ampunan bagi orang yang berada di dalam kubur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan sabar Bapak Ibu, maka yang mesti kita lakukan, wasta'inu bis sabri was shalah, maka bawalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istri tercinta. Siapa istrinya? Khadijah. Ketika dakwanya di Taif dilempari dengan batu, berdarah pelipis Rasulullah. Kemudian dia pulang, meninggal istrinya yang paling dia cintai, sosok yang selalu mendukung dakwah Rasulullah, sosok yang selalu ada di samping Rasulullah. Bahkan suatu ketika di tengah letih Rasulullah menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah SAW berbaring di pangkuan istrinya Khadijah. Bayangkan Bapak Ibu jemaah, sudah berapa kali Bapak di rumah pernah kita pangku, tidur dia di atas pangkuan kita, lalu kita bertanya, apakah engkau capek hari ini mencari rezeki untuk kami? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tak tahu, makanya kita tidak mau menyediakan air minum. Barang siapa, kata Rasulullah, menyediakan segelas air minum untuk suaminya yang pulang dari tijarah berdagang, yang pulang dari bekerja, maka balasannya dihapuskan dosanya selama 7 tahun sebelumnya. Maka hanya menyediakan air untuk suami saja Bapak Ibu jemaah, begitu besar pahala. Ketika itu Rasulullah berbaring di atas paha Siti Khadijah, lalu berkatalah Siti Khadijah, berat menyampaikan dakwah ini, Rasulullah sangat capek, sangat letih. Lalu berkata Sayyidah Khadijah, apa kata beliau? Duhai suamiku tercinta, andai aku yang meninggal duluan, kata Khadijah, andai aku yang meninggal duluan, kemudian juallah tulang belulangmu ini untuk dakwah Islam ini. Begitu Khadijah kepada Rasulullah SAW, andailah laku tulang belulangku ya Rasulullah, kalau aku mati duluan, ambillah tulang belulangku ini, kau jual sana, kembangkan agama Islam. Begitu Rasulullah, begitu Khadijah. Khadijah zaman dulu, ibu. Di zaman ini jangan baca boleh. Duhai suamiku tercinta, kata Khadijah zaman sekarang, andai aku yang meninggal duluan, ku teror bang, ku bak lebih bini lagi bang. Itu yang dikaji. Tapi tidak sikor, yang iyo aja yang tidak. Bapak Ibu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal Khadijah, sedih yang tiada tara, belum sempat kesedihan itu hilang. Meninggal pula pamannya Abu Thalib.
paman yang sudah serasa ayah. Dia tak pernah melihat ayahnya Abdullah. Pamannya itulah yang menggambarkan sosok ayahnya, karena pamannya itu Abu Talib, adik kandung Abdullah. Maka ketika Abu Talib itu meninggal, maka sedih tiada tara. Yang paling disedihkan oleh Rasulullah adalah Abu Talib tak sempat memeluk agama Islam. Maka kesedihan itu Allah hibur dia. Apa yang Allah hibur? Dia Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuan Rasulullah SAW dibawa jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan oleh-oleh istimewa. Apa oleh-olehnya? Solat 5 waktu sehari semalam. Maka dengan solat inilah ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia, solat inilah sebagai obat yang paling ampuh dan yang paling mustajab. Maka bawalah solat, bawalah solat. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ingin menyampaikan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Maka datangilah Allah. Apapun masalah kita, apapun problem kita, maka datangilah Allah. Bawalah solat, isilah masjid kita, kita ramaikan solat bersama. Karena dengan solat berjamaah kita dapatkan kehusuan yang lebih daripada kita solat sendiri di rumah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah Haja ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Bapak Ibu jamaah, ujung dari amal yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malul khatamul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu yang ditengok itu adalah ujungnya. Ibarat kita berlomba lari, walaupun di pangkal awal start itu kadang-kadang kita tertinggal sedikit, maka yang paling menentukan adalah siapa yang menentukan, siapa yang menyentuh garis finish pertama. Maka bagaimana kita hidup menjalani hidup menentukan bagaimana kita mati. Apa kebiasaan kita hidup menentukan bagaimana kita mati. Bagaimana kita mati menentukan bagaimana kita dibangkitkan, dan bagaimana kita dibangkitkan menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua, itulah doa yang dibacakan oleh Tuhan Guru kita. Allahumma ja'al akhir kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami. Apa akhir kalam kami? Mengucapkan la ilaha illallah Adar Rasulullah. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia sempat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang meninggal husnul khatimah, dia tak bisa nampak oleh orang lain, dia sendiri yang bisa melihatnya. Bagaimana kondisi orang yang meninggal husnul khatimah? Maka dia melihat satu sosok malaikat yang datang. Apa kerja malaikat yang datang itu? Memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka dia tidak akan diturunkan oleh Allah malaikat yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, engkau jangan bersedih. Maka yang tahu kondisi orang itu husnul khatimah adalah orang yang meninggal itu sendiri. Bagaimana tandanya? Yang datang itu bukan malaikat maut saja, ada satu malaikat yang datang. Jadi kalau kita meninggal besok Bapak Ibu jamaah,
Ketika di ujung-ujung sakratul maut kita nampak oleh kita malaikat maut, kemudian nampak lagi satu malaikat yang datang bersama malaikat maut, maka itulah tanda-tanda husnul khotimah. Amin. Amin ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang salafus saleh dulu selalu menjaga dirinya dalam selalu melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu jamaah yang terakhir, ada pesan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Tanbih Al-Muhtadin? Kata beliau, an-nasu salasatun. Manusia itu Bapak Ibu ada 3 macam, ada 3 model. Model yang pertama kata Imam Al-Ghazali, mathalul ghada la yahtaju anhu. Model manusia yang pertama kata Imam Al-Ghazali, model manusia dia seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada manusia dia seperti makanan. Bagaimana makanan? Makanan kita selalu butuh kepadanya, minimal sehari 3 kali sehari semalam. Maka kata Imam An-Nawawi Al-Battani mengatakan, ditanya siapakah orang yang seperti makanan ini? Humul ulama. Mereka itu adalah para ulama, para ahli ilmu, para tuan-tuan guru kita. Dialah yang menghabiskan waktunya untuk memberikan ilmu pencerahan kepada kita. Dialah yang selalu memberikan ceramah pengajian kepada kita bersama. Maka orang yang berilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Abu Hanifah, yang mengatakan kebutuhan kita terhadap makanan, kebutuhan kita terhadap ilmu lebih tinggi daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, model manusia yang kedua kata Imam Al-Ghazali, masalud dawa, seperti obat. Bagaimana obat? Yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kata Imam Al-Ghazali, ada model manusia di tengah masyarakat kita yang seperti obat. Bagaimana obat? Dibutuhkan ketika waktu-waktu tertentu saja. Kapan kita butuh obat sakit kabalo? Bila sakit kabalo. Kapan kita butuh obat sakit gigi? Ketika sakit gigi. Maka di tengah masyarakat kita, kata Imam Ghazali, ada orang yang seperti obat dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Siapa dia? Mereka lah orang-orang yang selalu kadang-kadang melupakan kewajibannya kepada Allah. Dialah orang-orang yang terkadang terjerumus di dalam jurang kemaksiatan, ke jurang kemungkaran. Kalau kita berlama-lama berkawan dengan dia, maka kita akan termasuk dari golongan mereka. Maka oleh karena itu, yang kedua ini adalah tidak ada orang yang selalu ingin bercita-cita selalu sakit, dan tidak ada pula orang yang ingin selalu memakan obat. Maka ada yang kedua kata Imam Ghazali, dia seperti obat. Yang ketiga, ada model manusia kata Imam Ghazali, masaludda, dia seperti penyakit. La yahtaju ilaihi, kita tidak butuh sama sekali kepadanya. Maka ada tipe manusia yang dia seperti penyakit. Ketika dia datang, membuat selalu provokator di tengah masyarakat, membuat kita selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di lingkaran yang pertama. Seperti makanan selalu dibutuhkan, di mana-mana kita selalu dibutuhkan, tidak hanya sekali-sekali saja atau tidak dibutuhkan sama sekali. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini seperti makanan, selalu dibutuhkan, menjadi penerang di tengah kegelapan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan, maka kami ucapkan bela sungkawa kepada awal kepada keluarga besar dari Ibu Haja. Kami doakan selalu dalam kesabaran, selalu dalam ketakwaan. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir kafa bil mau'izah,
kafa bil mauti al mau'izah. Cukuplah kematian ini menjadi iktibar kepada kita bersama. Dan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi adalah ciri-ciri husnul khatimah. Maka ada syarat untuk menjadi husnul khatimah. Apa kata Rasulullah SAW? Ciri-ciri orang yang akan husnul khatimah adalah orang yang tidak takut kepada kematian. Orang yang tidak takut kepada kematian. Kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang sangat ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan sangat ingin juga berjumpa dengan dirinya. Wa man karaha liqa Allah, karahallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun takkan sudi berjumpa dengan dia. Makna berjumpa ini maknanya kematian. Maka ketika hadis ini keluar, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana maksud hadis ini? Semua orang takut mati ya Rasulullah. Tidak begitu juga maksudnya. Kata Rasulullah, orang-orang yang beriman dia bahagia karena dia akan menjemput Allah, dia akan menjemput surga Allah. Tapi bagi orang-orang yang kafir, dia takut karena azab Allah. Maka syaratnya adalah jangan takut mati. Pertanyaannya kini, lai siap awak mati Bapak Ibu jemaah? Belum siap beda dengan takut Ibu ya. Belum siap. Kenapa belum siap? Persiapan kita masih sedikit. Maka sebentar lagi disampaikan oleh Tuan Guru kita, Ramadan akan menemui kita. Maka bulan Ramadan, bulan yang mulia, setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jadi sia-siakan Bapak Ibu jemaah. Kita bersama-sama kita kerjakan yang sunat, kita kerjakan di bulan suci Ramadan bernilai yang wajib. Maka apapun baca Quran kita lakukan, kita usahakan khatam Al-Quran, kemudian kita sering ke masjid. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwuduk dari rumah, kemudian dia melangkah ke masjid atau ke mushola, maka langkah kaki kanan mengangkatkan derajat, langkah kaki kiri ke masjid akan menghapuskan dosa. Betapa banyak Ustaz, rumah kami dari Siko ke Masjid Al-Uslah ada 1000 langkah. 1000 kali dosa kita diampuni, 1000 kali pula langkah kita yang sebelah kanan diangkatkan derajat oleh Allah. Ustaz, kami nak talok berjalan ke rumah jauh, boleh pakai Honda? Boleh Bu? Boleh. Dia pergi dosanya lain. Tapi kalau ibu ingin banyak lagi penghapusan dosanya, matikan Honda itu, didorong ke masjid. Nah, itu sampai orang baca aku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekian. Nampaknya semangko lah memanggil-manggil. Ada Bapak Ibu tak sefokus nampaknya semangko lah memanggil-manggil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri saya pribadi. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah begitu panjang lebar memberikan yaitu ceramahnya. Mudah-mudahan semuanya dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya nampaknya ahli bait makan bersama. Ya. Ahli bait mengajak kita makan bersama yang telah disediakan di meja hidangan untuk tidak rasa menghormati kami. Kami harapkan kepada kita mengambil sesuai dengan porsi masing-masing.
Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.